dilahirkan kembali. Dan jaminan keselamatan dari Tuhan tidak akan pernah hilang. Asal dengan catatan Bapak Ibu ya. Sungguh-sungguh bertobat ya. Benar lahir barunya. Itu harus dicatat. Nah, mari kita lihat bagian yang lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus harus saya ingatkan. Dan tolong Bapak Ibu ingatkan juga kepada setiap orang yang dilayani. Dimanapun Bapak Ibu melayani. Tidak ada satu manusia khususnya di dunia ini. Lahir ke dunia ini. Kalau bukan karena seizin Tuhan. Apapun agamanya. Apapun sukunya. Apapun keyakinan orang itu. Karena orang itu dalam perjalanan hidupnya. Bertobat atau tidak kepada Yesus. Dia pun lahir ke dunia ini. Karena seizin Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kehidupan mereka di dunia ini hanya jangka pendek saja. Mereka bisa memiliki segala kekayaan yang ada di dunia. Mereka bisa jadi pejabat kok. Bisa menjadi orang terkenal kok. Bisa jadi orang sukses kok. Bisa. Tapi itu hanya berlaku di dunia sementara ini. Bila hanya dengan orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Kehidupan kita bukan hanya kehidupan jangka pendek di dunia ini, tapi kehidupan kita juga dijamin oleh Tuhan di dalam kehidupan yang tanpa batas, yaitu di surga. Ini kelebihan yang kita dapat sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat di Yesus. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 Tuhan dengan jelas dan tegas mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lagi-lagi Bapak itu gambar itu bicara tentang ya kedekatan antara Tuhan dengan Adam pada waktu itu sangat begitu dekat dan begitu melekat. Rupa itu bicara tentang komunikasi. Artinya waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka dengan Tuhan begitu manis, begitu indah. Dan itu terlihat jelas waktu Tuhan bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Jadi Tuhan awalnya menciptakan manusia itu sempurna. Maka mereka diberikan otoritas alias kuasa. Untuk apa? Atas semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada. Di laut, di udara. Dan juga atas segala binatang melata. Atau yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu pada awalnya sempurna. Dan juga diberikan mandat alias tugas tanggung jawab. Juga sangat begitu luas Bapak Ibu. Yang tidak dimiliki oleh cipta Tuhan yang lain, yaitu binatang dan tumbuhan. Memang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, sekali lagi Bapak Ibu, mereka hanya menikmati kenikmatan kehidupan di dunia yang sementara ini. Sementara kok. Kalau sampai pun 100 tahun orang hidup di dunia ini Bapak Ibu, itu juga hanya sementara kok. Ya kan mungkin di dalam kehidupan 100 tahun dia bisa mencapai semua kekayaan yang ada di dunia ini. Sementara juga. Orang itu meninggal tidak bawa juga itu harta kekayaan semuanya. Paling-paling mungkin perhiasan yang bisa digantungkan di lehernya atau di tangannya kan Bapak Ibu. Dia mungkin sebagian dari uangnya diikutsertakan juga di peti jenazahnya. Tapi jarang itu. Tapi taruhlah kalau ada yang bisa diambil. Itu pun jangan sedikit. Itulah memang. Hanya sebatas itulah kebanggaan orang yang hidup di dunia ini. Tapi mereka tidak punya kebanggaan untuk hidup di surga. Sebab mereka bukan milik Allah. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus,
Ia bukan milik Kristus. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita dipenuhi oleh Roh Kristus, kita ini menjadi pemilik total hidup kita adalah Kristus. Maka kita diberikan imbalan kehidupan di dunia ini, tapi juga sekaligus kehidupan di surga. Jadi di sini saya menjelaskan ada dua pola kehidupan manusia sekarang ini di hadapan kita. Orang yang hanya hidup sementara dan menikmati sementara apa yang dari dunia ini, tapi ada orang yang hidup di dunia ini, menikmati yang ada di dunia, tapi juga dia menikmati kehidupan surga. Dan itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi warga kerajaan surgawi, untuk mendapatkan jaminan penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan di dunia ini dan di surga. Wajib, wajib Bapak Ibu. Satu-satunya cara, satu-satunya cara harus mengalami kelahiran secara rohani. Oh, apakah kelahiran secara fisik itu nggak cukup? Oh, enggak. Kelahiran secara fisik atau kelahiran secara jasmani hanya menjadi pintu atau gerbang bagi kita lahir ke dunia ini. Cuma itu aja makna dan tujuan kelahiran fisik ini. Maka kalau kita hanya mau dilahirkan secara fisik, ya sudah, hasilnya pun hanya sifatnya sementara. Dampaknya pun hanya juga jangka pendek. Tapi kalau kita mau dilahirkan juga secara rohani, dampaknya jangka panjang. Hasilnya juga berkali-kali lipat. Karena menyangkut masalah kehidupan di dunia dan juga di surga. Banyak ayat kita menegaskan kepada kita pentingnya dilahirkan secara roh. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus berkata dengan tegas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tegas Yesus sendiri berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Apalagi mengalami atau apalagi mengecap. Gak bisa. Kalau orang itu tidak dilahirkan kembali. Yang kedua, Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Dan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Siapa itu mereka itu? Mereka yang percaya dalam namanya, yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Artinya bukan dilahirkan secara jasmani ini, tapi dilahirkan secara roh. Yaitu dilahirkan dari Allah. Itu dengan tegas dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Sedang sama juga Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Berarti ini artinya seharusnya kan, bahasa sederhananya kan Bapak Ibu. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Apa yang dilahirkan dari daging, sifatnya hanya bersifat kedagingan, alias sementara hanya hidup di dunia ini. Apa yang dilahirkan dari roh adalah artinya kekal, limited. Bicara masalah kehidupan di surga. Intinya Bapak Ibu ayat ini menjelaskan apa? Konsep, doktrin, pengajaran lahir baru. Kita bilang. Itu wajib kita menjelaskan ini kepada orang yang kita layani. Mereka wajib juga kita menantang setiap orang yang kita layani supaya mengalami apa kelahiran baru, Bapak Ibu. Mana tadi saya sudah singgung di awal topik materi kita. Gereja-gereja Lutheran, gereja-gereja Calvinis, kan tidak selalu mengedepankan wajib pentingnya lahir baru kan. Yang penting mereka hafal dan tahu isi itu lahirnya di mana, matinya di mana, bangkitnya hari keberapa. Yang penting hafal tahu aja. Tapi merespon pengorbanan Yesus itu dengan dilahir baru kan.
Nggak wajib, nggak penting. Ini juga yang menjadi asal muasal. Kenapa subur? Tingkat kemurtatan yang kita lihat hari-hari ini, Bapak Ibu. Ini. Bahkan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rata-rata kita ini kan lahir dan dibesarkan dari gereja-gereja Protestan. Entah Lutheran atau juga Calvinis kan. Saya pun tidak pernah dengar istilah apalagi ditantang untuk lahir baru waktu saya kecil sampai saya umur 18 tahun. Tidak pernah loh Bapak Ibu. Padahal tiap minggu tidak pernah absen di gereja. Tiap hari nggak satu pagi dan malam. Bahkan tiap minggu pendeta selalu pasti mampir ke rumah kami. Karena bapak saya ketua majelis. Jadi harus selalu hormat sama ketua majelis. Kalau enggak nanti dipindahkan. Tapi enggak pernah juga saya dengar ini. Bahkan dulu ada pengalaman yang buruk. Waktu saya masih di kampung. Ya, orang memaknai istilah lahir baru itu pemahaman dan pengajaran yang menyesatkan. Itu muncul loh itu ajar pemahaman itu. Waktu saya masih di kampung. Karena begini, ada juga orang-orang di kampung saya yang merantau kuliah di Jawa. Tapi karena itu sebuah gereja, sebuah pelayanan yang menekankan pentingnya lahir baru. Nggak lulus-lulus dia kuliah. Ada ketakutan di orang-orang tua di kampung. Kalau kau kuliah di Jakarta, jangan sampai ikut kelompok ini itu ya, gereja ini itu ya. Nanti kau nggak lulus-lulus begitu Bapak. Kenapa itu terjadi? Lagi-lagi, karena konsisten pengajaran lahir baru kepada orang itu tidak tuntas. Tidak jelas. Tidak kita juga. Maka produk kelahiran baru yang dialami oleh orang itu justru membuatnya gagal dalam kuliah. Berarti kan ada yang salah juga tuh. Konsep dan pemahaman lahir barunya. Walaupun ya istilah lahir barunya itu nggak ada yang pas, man. Tapi pengajarannya, mempraktekannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya ayat ini mau menegaskan istilah lahir baru itu Alkitabiah. Itu pengajaran firman Tuhan. Dan Yesus mengajar menekankan waktu orang lahir baru. Ini kan semua perkataan Yesus langsung. Itu perkataan Nabi atau para rasul. Itu perkataan Yesus yang notabene Tuhan harus dilahirkan kembali. Maka dengan demikian Bapak Ibu, salah satu PR kita harus konsisten mengajarkan konsep lahir baru ini. Dan juga mempraktekannya dengan cara apa? Setiap ada kesempatan Bapak Ibu melayani di mana yang jemaat yang Bapak Ibu layani. Untuk sungguh-sungguh bertobat terima Yesus lahir baru. Karena ini firman Tuhan. Karena ini juga awal-awal muasal orang seseorang mengalami pertobatan atau mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Yang sekaligus juga saya katakan tadi. Ini juga menjadi salah satu penyebab terbesar. Kenapa? Hari-hari ini kita mendengar banyak cerita orang-orang. Mereka belum di dalam Kristus dan Kristus belum dalam mereka. Mereka belum memiliki roh Allah. Sehingga cara mereka memahami dan mengerti Alkitab keliru. Apalagi menafsirkannya sesat. Betul.
Sebab kalau roh Allah belum ada dalam diri orang itu dengan dia bertobat terima Yesus atau lahir baru, pasti pemahaman pengertian tafsirannya tentang Alkitab pasti jauh dari apa yang dimaksud yang dituliskan dalam Alkitab. Pasti jauh. Karena dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Untuk itulah sebenarnya kelahirbaruan itu harus ini dulu dialami dan dihidupi oleh seseorang. Kalau dia mau belajar Alkitab, kalau dia mau sekolah teologi, kalau dia mau jadi hamba Tuhan, bertobat dulu, lahir baru dulu. Karena itu menjadi gerbang pertama dan yang utama bagi kita untuk didiami oleh orang Allah dan juga apa dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, memahami dan mengerti firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Roh itu sendiri. Maka itu juga alasannya Bapak Ibu, saya ambil keputusan dulu untuk menjadi orang yang mengalami kelahiran baru. Baru setelah itu saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Nah tadi fenomena yang kita lihat tadi, orang itu kan tidak pernah mengalami kelahiran baru. Untuk saja dia belajar Alkitab. Maka pemahaman, pengertian, tafsirnya tentang isi Alkitab itu. Jadi, dia masuk sekolah itu dulu ya. Sama juga. Dalam proses pembelajaran yang diikuti sekolah teologi itu pun, dia tidak pernah dibimbing, dia diajari. Pentingnya dia harus lahir baru. Maka tidak ada sedikit pun kesempatan bagi dia untuk apa? Bertobat. Nggak ada. Ini yang pertama Bapak Ibu yang menjadi sebab masalah. Maka Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu melayani kalangan hamba-hamba Tuhan sekalipun, jangan sungkan, jangan takut. Setiap orang yang ada di tempat itu, untuk apa? Ambil keputusan. Terima secara pribadi dalam hati. Walaupun mungkin kita lihat, wah, ini kayaknya sudah pada lahir baru semuanya. Karena semuanya para pendeta, oh, ntar dulu. Ekonomis juga boleh